Kalau semua orang benar-benar paham cara kerja otaknya sendiri, sekolah mungkin tidak akan laku. Bukan karena sekolah jahat, tapi karena sekolah bekerja seperti tutorial game. Ia mengajarkan tombol-tombol dasar, cara duduk, cara patuh, cara mengulang. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah ditunjukkan. Panel rahasia. Panel yang mengatur kenapa lo percaya sesuatu, bahkan sebelum lo sempat mikir. Kenapa lo takut salah, padahal belum gagal. Kenapa lo nurut, padahal nggak ada yang maksa. Otak lo bukan alat pencari kebenaran. Ia mesin prediksi. Tugasnya cuma satu. Bikin lo selamat, bukan bikin lo pinter. Dan sistem pendidikan tahu itu. Bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menenangkan. Masalahnya, selama panel rahasia ini nggak pernah dibuka, lo akan terus main game kehidupan pakai tombol default. Dan lo heran, kenapa hasilnya itu-itu aja. Dalam game, tutorial tidak pernah bohong. Ia hanya tidak lengkap. Ia mengajarkan cara bergerak, cara lompat, cara menyerang, cara bertahan, tapi tidak pernah mengajarkan cara keluar dari sistem. Bukan karena developer lupa, tapi karena kalau semua pemain langsung tahu panel rahasia, game akan selesai terlalu cepat. Tidak ada progres, tidak ada grinding, tidak ada ilusi naik level. Dan kehidupan bekerja dengan logika yang mirip. Sejak kecil, lo diajarin aturan main. Nilai bagus, nurut, ikuti jalur, tapi hampir nggak pernah diajarin kenapa otak lo patuh, kenapa lo takut beda, kenapa lo nyaman di loop yang sama. Karena selama lo sibuk main di dalam sistem, lo nggak sempat nanya siapa yang nentuin aturannya. Dan di titik itu, lo bukan lagi pemain, lo adalah resource. Manusia itu bukan malas berpikir. Yang terus berpikir itu otaknya. Bahkan saat lo merasa diam. Masalahnya, otak tidak pernah dirancang untuk mencari kebenaran. Ia dirancang untuk bertahan hidup. Dan dalam evolusi, bertahan hidup berarti satu hal, hemat energi. Makanya otak suka jalan pintas, pola, kebiasaan, jawaban instan. Bukan karena lo bodoh, tapi karena itu efisien. Otak lebih suka percaya pada cerita yang sudah dikenal, daripada memeriksa ulang realita yang melelahkan. Lebih nyaman ikut mayoritas, daripada menanggung risiko jadi yang berbeda. Setiap kali lo bilang, kayaknya begini deh. Itu bukan intuisi suci. Itu otak lo memilih rute termurah. Dan selama rute itu tidak mengancam keselamatan, otak akan terus mengulangnya. Tanpa izin lo, tanpa sadar. Otak yang terlalu sadar adalah otak yang boros. Ia menghabiskan glukosa, atensi, dan konflik batin. Setiap keputusan sadar itu mahal. Makanya otak lebih suka rutinitas daripada kesadaran. Bukan karena rutinitas benar, tapi karena rutinitas murah. Autopilot lebih hemat energi. Dan dalam evolusi, yang hemat biasanya menang. Spesies tidak bertahan karena paling bijak, tapi karena paling efisien. Itulah kenapa sebagian besar hidup kita dijalani tanpa sadar. Bangun, bereaksi, mengulang. Bahkan keyakinan seringkali cuma kebiasaan yang terasa masuk akal. Otak tidak bertanya, ini benar atau tidak. Otak bertanya, ini aman dan murah atau tidak. Selama jawabannya iya, autopilot akan tetap menyala. Dan lo akan menyebutnya kehidupan normal. Maka lahirlah fenomena ini. Mayoritas manusia hidup di kampung kecil kognitif. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena efisien. Di sana, pertanyaan dijaga jumlahnya. Keraguan dibatasi. Dan jawaban cepat lebih dihargai daripada akurasi. Mereka tidak membuka terlalu banyak tab di kepala. Karena setiap tab menghabiskan energi. Setiap pertanyaan punya harga biologis. Glukosa turun. Atensi terbelah, dan konflik batin naik. Otak tidak suka itu. Makanya, sebagian besar orang lebih nyaman dengan satu narasi. Satu versi dunia. Satu kebenaran yang rapi. Bukan karena itu paling benar,
tapi karena itu paling murah untuk dijalani. Dan selama hidup masih terasa aman, kampung kecil ini akan terus dipertahankan, bahkan dibela. Kesadaran itu mahal. Ia datang bukan dengan ketenangan, tapi dengan kecemasan. Bukan dengan kepastian, tapi dengan ketidakpastian. Dan seringkali kesimpulan yang tidak nyaman. Kesadaran memaksa otak menahan dua hal sekaligus. Data yang bertabrakan, narasi yang runtuh, itu menyakitkan secara biologis. Bahkan ketika kesimpulannya salah, kesadaran tetap mahal. Karena yang menguras energi bukan kebenarannya, tapi prosesnya. Proses menahan ragu. Proses tidak buru-buru percaya. Proses hidup tanpa jawaban instan. Otak membenci itu. Makanya, lebih mudah mematikan kesadaran daripada memperbaiki keyakinan. Lebih murah kembali ke autopilot daripada hidup dengan kepala terbuka. Dan disitulah trade-off-nya. Tenang atau sadar. Menariknya, tidak ada sistem yang benar-benar melarang kesadaran. Yang ada hanyalah tidak menunjukkannya secara eksplisit. Seperti tutorial game tadi. Tidak bohong, tidak menipu, hanya diam. Dan diam itu bukan kebetulan. Ia bekerja. Karena dengan diam, mayoritas orang tidak pernah merasa ada yang hilang. Tidak ada larangan, tidak ada paksaan, tidak ada konflik terbuka. Semua terlihat normal. Padahal, yang terjadi sederhana, yang penting ditinggalkan, bukan disembunyikan. Sistem tidak perlu mematikan kesadaran. Cukup tidak menunjukkannya. Karena yang tidak pernah dikenalkan, tidak akan dicari. Dan manusia jarang merindukan sesuatu yang ia bahkan tidak tahu pernah ada. Ketidaktahuan yang paling tahan lama bukan yang disampaikan dengan keras, tapi yang dibungkus dengan bahasa paling halus. Bahasa yang membuat semuanya terasa normal, terasa wajar, terasa seperti pilihan pribadi. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada larangan, hanya kebiasaan yang diulang cukup lama. Sampai otak berhenti membedakan antara memilih dan mengikuti. Autopilot pun bekerja, tenang, efisien, tanpa suara. Dan karena terasa nyaman, ia jarang dipertanyakan. Bahkan dibela. Bukan karena benar, tapi karena sudah menyatu dengan identitas. Padahal yang berjalan bukan kehendak bebas, hanya sistem hemat energi yang terlalu lama dibiarkan menyetir. Dan ketika itu terjadi, ketidaksadaran tidak lagi terasa sebagai masalah. Ia terasa seperti rumah. Di titik ini, ketidaktahuan bahkan bisa menyamar sebagai keyakinan. Bukan iman yang lahir dari kesadaran, tapi iman yang lahir dari kelelahan berpikir. Saat pertanyaan terasa terlalu mahal, saat keraguan terasa terlalu melelahkan, otak memilih berhenti, bukan karena menemukan jawaban, tapi karena butuh istirahat. Dan di momen itu, keyakinan menjadi tempat berlabuh. Tenang, stabil, tidak perlu membuktikan apapun. Otak menyukai itu, karena istirahat lebih murah daripada berpikir ulang. Dan semakin lama keyakinan ini dipelihara, semakin ia terasa suci. Bukan karena diuji, tapi karena tidak pernah disentuh. Dan ketika iman lahir dari kelelahan, yang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan kenyamanan. Masalahnya bukan tutorialnya. Masalahnya, kita lupa bahwa kita sedang bermain. Sejak awal, kita terlalu sibuk menyelesaikan misi, mengumpulkan poin, dan menghindari hukuman. Sampai lupa bertanya, ini permainan siapa? Dan selama kita lupa, panel rahasia itu akan tetap ada. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang cukup sadar untuk berhenti sejenak. Cukup sadar untuk melihat kerangka permainan, melihat aturannya, melihat pola hadiahnya, dan akhirnya bertanya, kenapa game ini tidak pernah dijelaskan sampai selesai? Karena mungkin bukan penyelesaiannya yang diharapkan, tapi kepatuhan pemainnya. Dan di titik itu,
Kesadaran bukan hadiah. Ia pilihan.